Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Ittihad Pulau Sari rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dilanjutkan dengan pengajian rutin tafsir Al-Quran. Salah satu nikmat yang terbesar adalah ketika kita punya rencana baik dan rencana itu kemudian dimudahkan Allah. Jenengan lagi rencana salat subuh nggih wau dalu nggih? Pun rencana nggih? Alhamdulillah. Jangan sampai orang berbuat baik niku gak rencana, Pak. Bedok koncone pas subuhan kan donga rencana nang masjid. Iya, ketepaan iku mau. Jadi gak rencana aku. Masya Allah. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita dimudahkan dengan segala urusan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Kemarin asar saya pengajian di Krian, kampung namanya Jagalan, di masjid ini ku nggih aneh jenenge, Pak. Ya rata-rata lah At-Taqwa, Al-Ikhlas, Al-Hidayah, Al-Ittihad niku mboten. Masjid Rawa Mulya. Luar biasa. Setengah sekawan sampai jam gangsal pengajian muslimat hutan tuweres. Jam 5 keluar dari masjid, tujuannya mau pengajian lagi lanjutan di Masjid Nuril Iman, Kebonsari, Surabaya. Alhamdulillah sudah direncanakan, tapi Allah mengendaki lain. Macet 3,5 jam, mulai Kletek sampai Masjid Al-Akbar. Jadi jam 5 sampai di Al-Akbar itu jam 9, jam 9. Jadi yang jam setelah maghrib batal. Tinggal satu saja, yang pengajian Isra Mi'raj di Pagesangan jam 9 itu mboten batal. Niku nuduhaken bahwa semua kemauan baik, niat baik antara kita dan kehendak Allah niku nek cocok, niku ndadosaken nikmat sing gedhe, Pak. Zaman duwe rencana mantune sukses, buane akeh, niku atine seneng. Tapi gagal pun itu juga belum berarti juga bab susah. Mungkin Allah menghendaki yang lebih baik dari itu. Jadi ukurane wong mukmin niku tidak ada satupun kalimat suudzon, baik dari pikirannya maupun dari hatinya kepada Allah. Nek nang Allah mawon mboten enten suudzon, napa malih tenggene makhluk. Niku enake dadi wong iman. Dadi wong iman niku mboten nate susah. Ndak pernah stres karena isinya hidup selalu berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada makhluk. Tapi 3,5 jam nang motor ya pegel, Pak. Wah, akhirnya berkat iku entek kabeh. Wong kula niki nek ngoten niku, Pak, macet niku bawaane weteng luwe ngoten. Wenten napa mawon buah-buah gedang niku entek kabeh, sego entek kabeh.
Jadi pengajian jam 09.00 dalu wau dalu glegeken mawon kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini kita akan membahas, sebelum ada banyak pertanyaan yang masuk di redaksi, tentang tafsir surah Al-Baqarah kelanjutan ayat yang keempat, insya Allah sampai ayat yang kelima, tentang ciri-ciri orang yang bertakwa tuntas. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Walladzina, yaitu orang-orang, yu'minuna, yang mereka iman atau yakin, bima, dengan apa-apa, unzila, yang diturunkan, ilaika, kepadamu Muhammad, wama, dan apa-apa, unzila, yang diturunkan, min qablika, dari sebelum kamu. Kemudian napa tulisannya Pak? Wabil akhiratihum, dan dengan hari akhir, yuqinun, mereka yakin. Ulaika, itulah orang-orang yang ala hudam mir rabbihim, dalam naungan petunjuk dari Tuhan mereka, wa ulaika, dan mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang berbahagia. Ini ending dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Pertama dulu, iman kepada ghaib, mendirikan sholat, rajin berinfak. Niki pertemuan yang lalu. Iman kepada ghaib, mendirikan sholat, berinfak. Niki pun kula jelasaken panjang lebar. Tapi kadang-kadang lali ngoten niku Pak. Nggih mboten kadang-kadang, akeh laline lah. Makanya sering-sering diulang. Al-Qur'an niki Bapak Ibu, semua termaktub di dalam surat Al-Baqarah itu 90%. Kalau baleni, semua termaktub di dalam surat Al-Baqarah itu 90%. 286 ayat itu mencakup isi 90% Quran. Jadi paribasan panjenengan itu nek pun apal Al-Baqarah, nggih, terus paham Al-Baqarah, niku maknane 90% pemahaman Al-Quran itu sudah ada di tangan. Nek paham temenan loh nggih. Karena ayat berikutnya atau surat berikutnya itu semuanya pengulangan Pak, baik lafalnya maupun maknanya. Bu tahu makna nggih Bu nggih? Nggih, itu kali makti, maktun niku, makra niku, maan niku. Jadi orang itu kalau sudah hafal Al-Baqarah, maka 90% Quran itu sudah ada di tangannya. Karena 113 surat lainnya semuanya pengulangan dari surat Al-Baqarah. Nanti kalimat misalkan yu'minuna, tenggene Ali Imran dibaleni malih yu'minuna. Cuman kan nggih wangel Pak ngapalaken Al-Baqarah niku 286 ayat. Akhirnya kali ulama niku Pak disederhanakan. Nek mboten napal kuwabe sama napalaken ngarep mburi. Sing ngarep dijupuk 5 ayat, sing mburi dijupuk 3 ayat. Wah niku top ulama niku Pak. Lah wong-wong niku dikangen pilihan. Sampean niku ngapalaken 286 ayat Al-Baqarah, napa ngapalaken ngarep mburi tok? Dari 100 responden kuwabe jawab ngarep mburi. Ternyata responden niku napa? Jamaah Al-Ittihad. Tadi sing diapalne alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Terus disambung ayat kursi, dipungkasi Al-Baqarah
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Terakhir wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Siapa orang yang membaca ini, menghafalkan ini, sama dengan menghafalkan surah Al-Baqarah. Sami kali Al-Kahfi nek dina Jumat nggih diperintahkan surat Al-Kahfi sakmono dawane, Pak. Tapi akhirnya Nabi niku paham umat niku ya rada aras-arasen macane. Akhirnya cukup 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Milih pundi Bu? Al-Kahfi ku wabeh ambek 10 kawitan 10 pungkasan. Nek cara ganjarane padha milih pundi? Milih sing 10 awal 10 akhir. Nggih, maca gak tapek akeh ganjaran padha. Wis pandeke gak gelem rugi belas pokoke jamaah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ciri berikutnya adalah orang-orang yang beriman kepada yang diturunkan kepada Rasulullah. Napa? Al-Qur'an. Napa sing diimani teng Qur'an? Bahwa Al-Qur'an datangnya dari Allah. Semua informasinya benar, baik yang tidak masuk akal maupun yang masuk akal. Dari awal sampai akhir semuanya benar. Jadi iman terhadap Al-Quran itu mengimani mulai Bismillahirrahmanirrahim tenggene surat Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas akhir surat An-Nas. Tidak ada satu ayat pun yang tidak diimani, semua diimani. Napa kalau ngomong ngeten Pak Bu? Sebab ada beberapa orang itu kelakuannya mirip ahli kitab, baik ahli kitab Yahudi maupun Nasrani. Napa kelakuannya ahli kitab Yahudi Nasrani? Niku nek ngimani kitab Taurat napa Injil napa Zabur dipilih Pak. Nek ayatnya cocok dijukuk, nek gak cocok ditinggal. Bahasa Al-Qur'ane yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'din. Mereka beriman dengan satu ayat tapi mengingkari ayat lainnya. Lho napa enten tiyang jaman sakniki model kaya ngoten? Insyaallah tasik kata Pak. Wonge ya agamane Islam tapi karakter seperti ahli kitab Yahudi Nasrani. Contoh, salate melok Quran melok Rasul, ibadahnya melok Quran melok Rasul, tapi nek ngedum warisan gak gelem melok Quran. Hati-hati. Niki padha ambek orang yang tidak termasuk bertakwa loh Pak. Kalau baleni contoh mawon, ada sebagian dari kita ini maksudnya sing sugih loh Pak. Nek sing melarat lah gak duwe warisan anjene. Marisna utang nggih. Enten tiyang niku pelatihan waris kalau wingi Pak. Metenteng rong dina niku seminar waris niku metenteng mawon. Akhirnya mantun seminar buyar kula takoni, "Pak jenengan seminar waris niku rencana nggih bagi ngedum warisan?" "Mboten Yai, kula mboten gadah yatra." Gayae melok seminar waris. Ternyata sing diwaris gak ana. Ada beberapa di antara kita itu yang begitu Bu. Waduh sholatnya khusyuk, ibadahnya luar biasa, tapi waris dia sama sekali tidak menyentuh sama sekali ayat waris. Padahal ayat waris itu diakhiri dengan kalimat tilka hududullah wala ta'daduha. Itulah hukum Allah, jangan kamu melanggar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka dia masuk surga. Wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu nara. Siapa yang mengingkari dan maksiat kepada Allah dan Rasulnya masuk neraka. Sing paling sering niki Pak, sing kula tangani kasus niki masalah waris. Orang gak terima bagian laki-laki itu 2 kali dibandingkan bagian perempuan. Lizzakari mislu haddil unsayai. Akeh sing gak terima. Gak terima nih mulai anak lanange sugih justru sing wedok melarat. Ya apa gak adil ayat iki rek. Sing lanang sugih malah oleh bagian loro, sing wedok melarat malah oleh bagian siji.
Karena dia melihat dari zahir ayat itu, Pak. Padahal rahasia waris itu banyak. Akhirnya gak gelem, wis didom rata ae, wong kabeh padha ridho niku. Konsensus. Terus suwun nggih. Sing gorengane dereng. Tak napa tak sing goreng nggih. Sing biasa niku sing enten tahu isi nggih. Bingung. Mosok ana tahu isi esuk-esuk. Sapa goreng tahu isi esuk-esuk. Gak terima, Pak. Dibagi rata ae. Ini ku termasuk orang yang tidak beriman kepada yang diturunkan kepada Rasulullah. Masalah ngoten kata, Pak, kasus studi kasus di Quran yang tidak diimani oleh kita itu banyak sekali. Yang paling populer itu waris. Jadi seakan ngoten lho. Nggih maksud kula ya bagilah sesuai dengan Quran, nanti kalau sudah selesai nek sakno ya sampeyan sedekahno. Itu beda urusan. Niku satu. Yang kedua, istri ditinggal sedo suami. Selalu mengklaim kalau harta suaminya itu harta istrinya. Niku, Pak. Padahal istri itu ahli waris lho nggih. Nek sing jaler sedo yang suaminya itu meninggal, aku lalin anak YouTube rek basa Jawa terus ket mau. Mestine Indonesia nih mesti. Seandainya ada suami itu wafat, maka istri menjadi ahli waris. Kan jelas. Kalau suaminya punya anak, istri bagian 1/8. Kalau tidak punya anak, 1/4. Lah kebanyakan istri itu, Pak, nek sing jaler sedo yang suaminya meninggal, koyok-koyok harta itu dipek ambek bojone. Padahal dia sendiri ahli waris, anak-anaknya juga ahli waris. Kasus yang terbaru di Gresik niku, Pak. Sing lanang tambake wakeh. Tibake sedo. Nggih. Otomatis anaknya sekawan cilik-cilik isian. Belum ada yang balik itu 1. Yang lain masih kecil-kecil, berarti kan anak yatim. Akhirnya ibu niki koyok-koyok ngepek kabeh donyane, padahal ibu itu bagiannya sedikit, istri itu. Lah akhirnya niki rabi maneh sing wedok, Pak. Oleh wong lanang gak tepak. Dirok donyane entek. Padahal dia masih punya yatim 4. Itulah yang disebut Allah dalam ayat innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya orang yang memakan harta yatim dengan dolim, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya dia telah memakan bara api neraka di perutnya. Sing paling dosa sinten? Bojone sing ditinggal mati. Oh, hati-hati. Dan semuanya jelas ada di dalam surat An-Nisa niku. Mestine sing jaler niku sedo, bojone niki nimbali anake kabeh. Nah, bapak ini meninggal. Dan bapak meninggalkan aset sekian. Kalian semua adalah ahli waris terbesar. Termasuk ibu ini juga ahli waris. Ayo dibagi sekarang. Cerdas niku. Sesuai dengan Al-Qur'an. Nek umpama gak iso nyeluk kiai, nyeluk ustad yang pakar di bidang waris. Nek anake sayang teng ibu ini mesti ngomong, "Ibu, memang harta harus kita bagi secepatnya demi ketenangan bapak di alam barzakh. Tapi kami rela, Ibu. Ibu tetap menempati rumah induk ini sesuka ibu sampai kapanpun." Nah, niku cerdas, Pak. Tapi sudah dibagi semua. Nek ana apa-apa aman, Pun. Niku carane. Kadang ibu ini gak paham, anaknya sing paham. Bapak nih sedo langsung muarani nang ibu nih, "Bu, kalau menurut agama bapak pun sedo, nggak ada duit akeh, monggo didum mawon, dipendeli anak." Gak delok ibu kon ya. Ibu iki sik urip. Ambek mencucu ngoten niku, Bu. Karuan patenana ibu pisan lho ya apa sih gak paham. Wong anake sing mahamno lho. Hati-hati. Makanya ayo diimani satu ayat, yang lain juga diimani. Hati-hati. Banyak perilaku ahli kitab ngoten niku, Pak. 1. Yang kedua, menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah demi kepentingan sesaat. Biyen pun enten, Pak. Sampai ayat turun wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan engkau jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ya macam-macam lah, karena urusan politik. Kata sekolah ngeten iki, Pak. Nggih termasuk harus berhati-hati. Jangan-jangan kita ini juga menjual ayat Allah dengan harga yang murah.
Kula niki terus terang Pak nggih, ngapunten kula curhat angsal Bu nggih. Ono yai curhat ya apa sih? Kula niki pengajian lebih seneng diundang omahan timbangane masjid. Saestu nek diundang acara tenggirian niku kula niku plong ngoten lho Pak. Mergo cara enten berkate, cara enten suguhane niku kan pribadi. Mboten mungkin urunan. Tapi nek diundang masjid niki lak urunan wong akeh, Pak. Niki sing kula niki beban kate. Kan tidak diterima niku apa wong biyen pesene mbayai. Le nek awakmu diundang ngaji, ojo adik njaluk apa-apa. Tapi nek dikei ojo ditolak. Makanya kan kula terapaken, mboten nate nolak kula sampean paringi, Pak. Cuma bedane, Pak, nek diundang teng griya kan tiyang niku jelas duwe hajat. Nek ngeten niki lak nggih duwe wong akeh ngoten lho. Makanya beban kula niki. Jangan sampai saya menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Napa malih sampai nentokno tarif. Diundang kok ngerepotno sing ngundang. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini kan bagian dari tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi bukan kita mengambil keuntungan dari agama, tapi apa yang kita persembahkan untuk agama. Makanya zaman biyen niku Pak, Bu, ngapunten. Kula niki lak nggih melok zaman biyen. Kula sawangane ngeten nggih nyambut gawe kula niki, Bu. Tapi mboten kula dodolaken sampean, nyambut gawe kula napa? Napa ngingut tuyul Yai? Enggak ngawur ae sampean niku. Durung-durung seudon ngoten sampean. Imam Malik niku, Bu. Imam Malik niku lak gurune Imam Syafi'i. Makome teng Madinah bakek mriku. Walime luar biasa. Sing ngarang kitab Muwatta. Niku enggak ada pengajian rutin nggih ngeten niki. Hampir tiap hari di rumahnya ada pengajian rutin. Lah Imam Malik niku paling seneng sedekah. Sapa sing ngaji teng Imam Malik mesti diparingi dahar. Sedaya diparingi dahar. Mule diparingi souvenir. Sing lanang cara sakniki nggih dikai sarung, sing wedok dikai kodhong. Dadi jamaahe kuwatah Imam Malik. Mule oleh sarung sing lanang, sing wedok oleh kodhong. Subhanallah. Niku duweke sinten? Duweke Imam Malik, Pak. Kok menawa nggih diamini kali malaikat. Mule sing jaler kula paringi sarung setunggal-setunggal. Nggih. Ibu-ibu kula paringi kodhong setunggal-setunggal. Masya Allah. Ndani ya niku lho, Pak. Jadi ceramah ini wis mboten ate kepingin bab-bab masalah dunya, sebab Allah sudah mencukupi. Ini ku bagian dari beriman. Yang ketiga, orang yang beriman kepada Al-Quran itu dia yang mengambil jatah 3 dari Quran. Apa jatah 3 itu? 1, dia yang punya keinginan untuk belajar membaca. Uang niku Pak Bu, nek ana ngaku iman tengene Quran, tapi tidak ada kemauan belajar membaca Quran, dianggap tidak iman. Wong dia tahu Quran itu turun dengan bacaan kok. Jelas Quran turun dengan bacaan, kenapa tidak mau belajar membaca Quran? Perkara lancare, perkara enake maca niku mboten urusane, sing penting purun belajar. Itu menggugurkan bahwa kita berarti sudah iman. 1. Yang kedua harus belajar memahami. Mboten cukup maca tok, harus dipahami. Sebab nek paham niku akhirnya ero peraturannya Allah teng Quran model koyok ngeten. Salah satu pemahaman itu adalah ngaji tafsir kados ngeten niki, Pak. Wong tafsir niki lak nggih mboten urusan gampang nggih, memahami ayat Allah dengan sastra yang begitu dalam dan begitu tinggi. Nek mboten wong pakar mboten saged, Pak. Kula nggih mboten ngarani kula pakar mboten. Padha belajari. Nggih. Makanya wong sing ngajar tafsir itu persyaratan pertama harus hafal Quran. Kalau ada pengajian tafsir sing uruk gak hafal Quran, dia terbatas, Pak. Karena ketika Allah menjelaskan satu ayat di sini, niku mencolot teng mburi ayat ini terusane. Koyok kisah Nabi Musa alaihi salam, mangkin teng Al-Baqarah niku enten, Pak. Mencolot teng Al-A'raf niku, mencolot surat Toha, mencolot surat Al-Qasas. Lah niku nek apale Baqarah tok mboten apal mriko. Akhirnya enten sing kurang. Ayatnya bisa tertinggal atau terselip. Pertama, 1. Yang kedua persyaratannya harus hafal lebih dari 1000 hadis beserta sanadnya.
Niki pun kula apalaken Pak, insyaallah njenengan aman pun. Nek enten keliru niku kula berarti pancen menungso, tapi niku pun kula apalaken. Wong kula niki juri lomba hadis ngiyan kok. Mboten apal hadise sak sanate, Pak. Dari siapa sampai tenggene Rasulullah. Yang ketiga harus paham perbandingan mazhab, minimal 4 mazhab ini harus tahu, supaya nanti ada statement jawaban-jawaban itu tidak kaku. Jadi agama itu bukan mengikat tapi memberikan solusi. Ini mboten paham Pak, akhirnya kaku. Yang paling penting harus bisa bahasa Arab, karena Quran ini bahasa Arab. Lah nek wong ngajar Quran, ngajar tafsir gak paham bahasa Arab, ngertine mek loro tok, naam ambek lah. Naam iku iya, lah iku enggak. Ditambahi mana nek wong cara Pulosari, tambahi khamsa. Napa jurusane? Nek ngenyang-ngenyang niku khamsa real. Ibu-ibu biasa. Berat syarat itu Pak Bu. Ya. Kriteria sing kula sebut niku wau menunjukkan bahwa kita yu'minuna bima unzila ilaika pun. Wa ma unzila min qablik, dan beriman kepada yang diturunkan sebelummu. Nek niki mboten Pak. Nek niki cukup yakin tok bahwa dulu ada kitab yang disebut Rasulullah, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Jenengan mboten usah paham, mboten usah maca, nggih mboten usah goleki. Karena kitab 3 sebelum Al-Quran itu telah dihanguskan oleh Allah, diganti dengan Quran. Jadi Quran itu tibyanan atau penjelas dari apa yang datang sebelumnya. Makanya saat ini ditakoni, Pak, napa wonten kitab Zabur zaman saat ini? Tidak ada. Napa wonten kitab Taurat zaman saat ini? Tidak ada. Napa wonten kitab Injil zaman saat ini? Mboten enten. Loh, kan ada Pak, namanya perjanjian lama, perjanjian baru. Ada, tapi itu bukan kitab yang original, tapi kitab yang sudah digubah. Bahkan bukan hanya digubah, kitab itu ditulis oleh manusia, tapi mengatasnamakan nabi. Tidak ada. Bible, Alkitab tidak ada. Semuanya gubahan manusia. Nah, setelah itu disempurnakan dengan Quran. Tapi kita harus yakin bahwa dulu itu ada kitab sebelum Al-Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa berkata kepada kaumnya, hai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian yang membenarkan kitab yang datang sebelumku, Taurat, dan memberikan kabar gembira bahkan akan datang seorang nabi akhir zaman setelahku yang bernama Ahmad atau Muhammad, yang membawa kitab suci untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Pun niki sing jenenge kitab niku bedane Pak, iman kepada Al-Quran dan iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ciri yang kelima yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun, dan orang yang beriman itu adalah yakin terhadap akhirat. Kapan akhirat niku Bapak Ibu? Kalau kalian ngadeg diluk nggih. Ibu-ibu cek mboten ndak saken Pak ngeten Pak. Nate ibu-ibu saking fokusnya pengajian niku ndangak terus ngeten Pak. Dadi mantuk medal dugi masjid ngeten lampahe ibu-ibu. Lah apa yuk mbak kenger guluku mbak. Makanya kalau tak ngadeg, akhirat itu dimulai dari kematian. Nanti akan kita jelaskan. Jadi niki namanya dunia Bu. Mangkene pun mati niku jenenge akhirat. Jadi pintu pertama kali akhirat itu adalah al-maut, kematian. Dan apa yang terjadi setelah kematian sampai nanti endingnya itu ada yang ke surga, ada yang neraka, semuanya adalah akhirat. Dan semua harus yakin akhirat, semua dijelaskan Allah tengene Quran, disempurnakan oleh beberapa hadis riwayat-riwayat yang sahih. Salah satunya yang pernah kita bahas pada saat kita membahas masalah kiamat. Kalau 5 ini kita ini iman, maka kita termasuk kategori muttaqin.
Pertama, yu'minuna bil ghaib, iman kepada ghaib. Wa yuqimunas shalah, mendirikan shalah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, senang berinfak. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, beriman kepada Quran, membaca, memahami dan mengamalkan, sekaligus beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Terus wabil akhirati hum yuqinun, yakin terhadap hari akhir. Kenapa ditekankan gongnya itu akhirat, Pak? Karena banyak orang sekarang itu yang tidak yakin dengan akhirat. Satu alasannya. Yang kedua, semua ibadah niku nek jenengan kula purun nglampahi niku artine yakin teng akhirat. Jenengan purun salat subuh niki napa sih, Pak? Sak temene napa sih? Jenengan asal yatra ta, Bu, subuhan niki, Bu? Mboten angsal, paling ya asal jajan. Paling ya loro tok jajane. Kecuali antar sing enggak ada hajat tambahi kotaan biasa. Kalau niki nek urusan kotaan niku seneng ngoten lho, Pak, Bu. Kan waras kula niki nggih. Nawale bojo kula seneng. Padahal nggih boten dipangan ngoten niku. Kadang diterima iki lho mik oleh kotaan niku diwalak-walik kotake. Terus didekek. Boten didahar. Dadi tiyang estri niku paling seneng nek sing jaler angsal kotaan. Asal jajan niki pengajian seneng. Saestu. Makane pun sampai lali ngoten lho maksud kula. Sama niki ndelok kula niku ndelok napa. Terus ngeten Pak, Bu. Yakin jenengan purun salat subuh niki krana ningali akhirat. Bahwa salatku menjadi penerang alam kuburku. Salatku bisa menyelamatkan nanti di yaumul ba'as. Wong salat mboten asal bayaran napa-napa, Pak. Bayang turu enak-enak turu kongon salat. Ini yang disebut bahwa beriman kepada hari akhir itu melekat dalam amaliyah sehari-hari. Jenengan purun sedekah napa yakin bakale ana akhirat. Berbuat baik kepada orang lain kok mau walaupun cenderung rugi karena kita yakin ada akhirat. Ngoten niku. Sampai hadis-hadis Nabi niku, Bu. Nek adik ngomong babakan amal soleh selalu dikaitkan dengan akhirat. Contoh, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Memuliakan tetangga itu bagian dari iman kepada hari akhir loh. Mane? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Ya termasuk kula niki tamu, Bu, ten mriki. Mulane enten jahe, enten air mineral, enten roti goreng biasanya cakwe, otok-otok, tahu isi ote-ote. Nanti kula dahar sedaya, Bu, matur ngaji murus kula. Pun. Enten malih kalimat mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang baik. Auliyasmut atau diam. Itu semua dikaitkan dengan iman kepada hari akhir. Enten malih, Bu, terus Rasulullah, sapa wonge sing ngaku iman nanggone Allah hari akhir, maka muliakan istrinya. Muliakan istrinya. Lho ngoten niku. Dadi nek wong lanang kok gak mulyakno sing wedok, Bu, dianggap gak beriman nanggane Allah, gak beriman nanggane hari akhir. Niki, Bu, sing damel senjata wong wedok niku gara-gara ceramah niki. Sing lanang gak belanjani, gak iman nang hari akhir sampean. Jane kali gak disampaikno iku ya apa jeneng ilmu nggih, disampaikno gawe senjata wedok-wedok ngoten niku. Pun. Lah orang yang sudah 5 ini, Bu, jaminannya apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Ingat, hidayah itu seperti cahaya dalam hati, Bapak Ibu. Orang yang sudah mendapat hidayah, Bu, dia berada dalam hidup di zona aman. Sudut pandangnya positif, cara berpikirnya positif, mindsetnya positif, hatinya positif, yang keluar dari lisannya semuanya positif. Karena dibimbing Allah dengan hidayah.
Niku lho larang. Jadi hidayah ternyata mboten gratis. Hidayah itu proses terakhir, hadiah Allah kepada kita dari perjuangan panjang untuk iman kepada ghaib, mendirikan sholat, berinfak, iman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya, yakin kepada hari akhir. Panjenengan ibu nek pun angsal hidayah sobo ndak adik ngongkon dan rindu dengan subuh ngapunten lho nggih. Jadi uang niku sing asal hidayah niku Pak, dalu niku ngosek. Wenten bapak-bapak niku dalu mantun isak niku ngosek, Bu. Gak iso turu. Ditakoni ambek sing wedok. Lah opo Pak, gak iso turu Pak? Mulet-mulet ta sampean. Aku kangen salat subuh, Bu. Ya Allah, kangen salat subuh, Bu. Cek suwene ngenteni subuh, rasane gak tahan aku, Bu. Monggo saiki oleh aku salat subuh saiki, Bu. Padahal mari isak niku. Niku jamaah itikad saestu, Bu. Ngoten niku. Iku hidayah lho, Bu. Terus nek duwe dhuwit, Bu, bawaane napa? Kepengin nang sedekah. Niku dibimbing kali hidayah. Misalnya mantan dodolan tanah ta napa nggih, utawa mantan antar bonus napa. Niku gelisah wae. Ana apa Pak sampean? Gak ngono, Bu. Aku iki udan iki lho. Gak enak kabeh perasaanku. Lah udan lah ya biasa lah apa sampean bingung. Masalahnya aku iki pengen sedekah, Bu. Terus gak ono wong moro iki ya apa udan deres kaya ngene. Udan deres iki lho Bu susah dek ini gara-gara gak ono wong moro. Ngoten niku. Adek sing wedok oleh hidayah pisan. Iya Pak, aku yo melok susah Pak. Gak melok duwe-duwe melok susah iki Pak. Wah kira enten tiyang niku wis tuwa ngeten Bu. Ndolek otis ngoten niku. Diceluk, "Bu, mriki Bu." Ya Allah suwenenge. Suwenenge nek ana. Dadi wong oleh hidayah niku mboten ngekeki nek dijaluki Pak. Tapi goleki sing njaluk niku hidayah. Nek sampean dijaluki wong ngemis terus ngekeki niku separuh hidayah. Mboten full. Nek hidayah full niku durung dijaluki wis goleki. Jadi enten wong golek udhis sing sepuh niku jak mangan masyaallah diratobat teng griyane Pak. Matur ngoten disedekahi. Sedekahane niku 1 juta. Insyaallah. Sing wedok takon, "Piro Pak sedekah sampean?" 1 juta Bu. Ya Allah Pak, kurang Pak. Yo 5 juta tak 10 juta ngoten lho Pak. Waduh, sing lanang oleh hidayah, sing wedok oleh hidayah. Tepak niku Bu. Kadang enten sing lanang oleh hidayah, sing wedok gak tapek oleh hidayah. Wis sedekah nang wong ngemis, padahal mek 10.000. Sedekah pira? 10.000 kaken. Eling cicilanmu sik akeh lho. Kaya akeh sing pengalaman sing nomor 2. Dan itu yang paling mahal dalam kehidupan. Subuhan nang masjid atine seneng. Tidak ada rasa terpaksa. Sedekah atine seneng. Pokoknya seneng tok. Jadi kebahagiaan orang terhadap amal kebaikan itu hidayah. Efek dari perjuangan panjang mulai iman niku Pak. 5 itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Amin. Allahumma amin. Pun niki tema Al-Baqarah tentang orang-orang mukmin. Dalam pertemuan berikutnya insyaallah kita akan sudah berubah membahas orang-orang kafir. Jadi Al-Baqarah itu 1 sampai 5 orang-orang mukmin, 6 dan 7 orang-orang kafir, 8 sampai 20 orang-orang munafik. Mudah-mudahan yang hadir ini Pak termasuk kategori Al-Baqarah 1 sampai 5. Ojo sampai 6 dan 7 wingi menik. Aku kuwatir meneh gak ono sing mlebu wong-wong iki. Pak, wedi disendil. Tapi yang paling banyak nanti Pak, 8 sampai dengan 20. 12 ayat Allah menjelaskan tentang orang-orang munafik. Niku paling banyak menghuni di atas bumi Allah. Baik. Bapak Ibu, karena waktu juga sudah 5:30, saya manfaatkan untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tekeken di pertanyaan. Oh, ini ki apa? Mohon dijelaskan apa yang terjadi di alam barzakh. Kalau dereng nanti mati.
Nggih, maksudnya niku pasti ada hadis atau ayat, baik Bapak Ibu, karena alam barzah ini adalah masuk kategori gaib. Kula ngomong nggih, akhirat dimulai kapan? Mati. Jadi alam kubur itu masuk dalam bagian akhirat. Pertama, ada pertanyaan mungkar nakir, Pak. Itu hadisnya sahih. Pak Mudin ngomong, nek nalkin niku, fa inna su'alu mungkar wa nakir haq. Sesungguhnya pertanyaan mungkar nakir itu adalah benar. Satu. Yang kedua, ada nikmat kubur dan ada azab kubur. Fa inna na'imuha wa adzabuha haq. Sesungguhnya nikmat kubur dan azab kubur itu ada. Yang ketiga dalam hadis itu ada kuburan yang menyempit dan ada kuburan yang meluas. Tiga. Yang keempat digambarkan oleh Rasulullah, kuburan itu menjadi dua. Satu, raudhatun min riyadil jannah, menjadi bagian dari surga, dari taman dari taman-taman surga, atau khufratun min khufarin niron, bagian dari jurang neraka. Niku isinya alam kubur. Nih, jawab apa yang terjadi di alam barzah. Terus tengene kitab Ar-Ruh. Ar-Ruh niku karangane Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Jarang loh Pak ulama ngarang kitab sing bahas masalah alam kubur niku kecuali Ibnul Qayyim nih. Yang menjelaskan tentang kehidupan di alam kubur itu hampir sama dengan kehidupan dunia. Kalau niki lah hadis nih wau nggih. Salah satu enten hadis menyatakan, kalau kamu menguburkan mayitmu, maka tengoklah siapa di kanan kirinya itu, karena mereka akan bertetangga di alam kubur. Kalimat itu dari Nabi. Nggih. Sampeyan delok, pun ngawur, Pak. Pun ngawur, karena mereka akan bertetangga di alam kubur. Pastikan di sebelah kanan kiri ahli mayit kita itu orang soleh. Orang soleh, karena mereka bertetangga. Iso-iso jejer kiai, iso-iso jejer wong soleh lah pokoknya. Dan dilarang mengumpulkan kuburan mukmin dengan kuburan kafir, itu tidak boleh. Harus ada sendiri-sendiri, Pak. Yang dulu pernah saya sampaikan, saya termasuk yang setuju kalau ada orang itu jika dia punya uang, dia bikin kuburan keluarga. Saya setuju, Pak. Tapi kan nggih izine nggih awis, tanahnya nggih awis, Pak, nggak sembarangan. Karena di situ dia sudah memastikan bahwa nanti aku dikubur di sini, bojoku yo nang kene, anak-anakku nang kene kumpul. Itu salah satu yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Yang paling puncak, mereka masih punya kesempatan menerima kebaikan dari yang hidup. Ingat Ibu, yang mati tidak bisa memberikan kebaikan kepada yang hidup, tapi yang hidup bisa memberikan kepada yang mati. Kecuali orang soleh loh ya. Orang soleh. Contoh begini, ada hadis mengatakan bahwa semua amal akan terputus kecuali tiga. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa bisalas. Putus semua amal anak Adam kecuali tiga. Shadaqatun jariyah. Wong sing ahli sedekah mengalir terus walaupun dia mati. Au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang manfaat. Yang ketiga, awaladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan itu. Ini enten kitab Irsyadul Ibad dijelaskan. Angsal nggih kula cerita kedik nggih supaya seneng jenenge. Dulu ada orang itu ahli ibadah Ibu. Terus sedo. Ada seorang tabiin itu yang bermimpi niku lewat kuburan. Terus waktu teng kuburan niku ningali pemandangan. Napa? Sebagian besar ahli kubur yang bangun itu, bangkit niku rebutan panganan. Rebutan panganan. Niki sing cerita wong tabiin, Pak, nggih kula percaya. Rebutan panganan. Hanya satu, Pak, sing gak rebutan. Piring situk isine lengkap. Niku dahar-dahar dhewe, gak rebutan sampe kanca-kancane. Sing lain rebutan, tumpeng rebutan macam-macam.
Akhirnya si tabi ini penasaran tanglet, Pak, liyane rebutan kok njenengan mboten? Kok njenengan santai? Napa jawabannya? Alhamdulillah, karena saya sudah dijatah oleh anak saya. Lah sing rebutan niku mboten dijatah ambek anake. Jakakno tahlilan tok ae. Jakakno donga bersama niku lho. Saya dijamin sama anak saya. Loh, sampean masih punya anak? Ada. Tiap hari anak saya baca Quran terus, bersedekah terus. Dan janjinya Allah, anak yang soleh dan sedekah itu saya dapat. Nah, anak saya ini alamatnya pundi? Dijawab, Pulau Sari Gang Loro. Cedek pasar Waru. Akhirnya digoleki, Pak. Bangun dicari. Betul. Dia tanya-tanya, ke rumahnya ternyata kosong. Pak, orangnya kalau pagi di pasar. Berangkat teng pasar. Dilihat dari jauh betul, Bu. Ambek ngedoli wong niku lesane kecumik-kecumik. Maca Quran. Nek ana wong niku gak duwe-duwe, malah mboten didol, mboten njaluk duit, dikekaken. Dadi dagang ambek sedekah. Terus ditakoni ambek niki, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Pak, Bapak namanya ini?" "Iya." "Bapak punya orang tua yang sudah meninggal ya?" "Oh iya, kok tahu, Pak?" "Iya, tahu." "Terus Bapak kok kecumik-kecumik?" "Saya baca Quran, Pak. Ambek dodolan maca Quran." "Apal Quran?" "Terus saya bersedekah." Loh, ternyata betul. "Pak, berbahagialah sebagai seorang anak soleh. Wong tua sampean niku seneng nang alam kubur." Nah, itu yang terjadi di alam barzakh. Lebih dari itu wallahu a'lam. Jadi dipersiapkan nggih, Pak nggih? Dipersiapkan. Insyaallah kalau kita siap enak. Pun. Nomor 2, apakah alam barzakh itu semacam ruang tunggu hingga hari kiamat? Wah, ini bahasa sip nih, Pak, ruang tunggu. Bahasa Inggrisnya waiting room. Dadi umpamane nek ana wong kate mati ngoten niku, "Kak, engko apa engko sampean kate mati?" "Iya, rencananya aku nang ruang tunggu kok." Istilahnya boleh lah, karena betul memang kata hadis itu bahwa mereka akan mendapatkan nikmat di alam barzakh sampai nanti kiamat, dan mereka akan mendapatkan azab nanti sampai kiamat. Betul, itu ruang tunggu. Kemudian apa sudah ada perhitungan amal sehingga sudah ada siksa kubur? Bapak Ibu, ini yang harus diluruskan, Pak. Yang disebut yaumul hisab itu hanya namanya saja. Tapi Allah tidak pernah menghitung, wong Allah sudah tahu kok. Dari saat kita meninggal itu loh, Bu. Dereng mati niku ero, wong iki bakalin neraka, bakalin swarga. Ndak usah dihitung-hitung malih lah padha ngitung-ngitung. Kayak guru matematika. Makanya ada namanya mati husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Jadi orang kalau sudah mati, dia sudah berurusan dengan Allah. Kalau dia baik dapat nikmat. Kalau dia jahat, ahli maksiat, ya dapat siksa. Jadi tidak ada hisab itu sing koyok dipikir kok ditakoni koyok pengadilan boten. Allah sudah tahu. Makanya sesungguhnya hisab itu pertama kali sudah tahu pada saat kita mati. Kalau Allah takdirkan husnul khotimah, ini berarti hisabnya bagus. Dia dijatah nikmat kubur. Kalau dia su'ul khotimah berarti hisabnya jelek. Dia diancam oleh azab kubur. Jadi DP ini lho, Pak, teng ngene kuburan niku. Tapi sudah dihisab. Makanya kalau kan sering takon, Bapak Ibu, sak temene kula jenengan niku besok bakal mlebu swarga, neraka niku pun ngerti lho, Pak. Teko awake dhewe-dhewe niku ngerti. Karena yang tahu amalnya hanya dirinya dan Allah. Makanya en sampai ilahilas tulil firdausi ahla. Nek dina Jumat niku, Bu. Ya Allah, ya Tuhanku, kula niki mboten pantes teng swarga. Itulah bahasa bahwa saya tidak pantas gitu. Tapi wala aqwa alan naril jahimi. Tapi kula mboten kuat ten neraka ya Allah. Niku lak bingung malaikat itu. Gak pantes nang swarga, gak
gak kuat nang neraka, tapi akhirnya enak. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, ya Allah limpahkan taubat pengampunan kepadaku. Dadi kula sampeyan iki lho sekrasa. Makane wong sing ndonga sampai nangis-nangis njaluk swarga niku napa? Polahe dhek rumangsa mboten pantes tapi njaluk swarga. Ya Allah, kula niki pun ngaku mboten pantes teng swarga. Tapi kula kepingin ya Allah teng swarga niku. Sudah ada, Bu. Nanti tidak akan ada pembelaan lagi kecuali amal kita sendiri. Wong kabeh niki terekam loh, Pak. Tanggal ini, jam ini, hari ini, detik ini, muzaki, ngaji tenggene Itihad. Enten tulisane. Sampeyan besok ditimbali. Pak, Bu, mriki Bu. Panjenengan kepingin mlebu swarga napa neraka? Kuwabe nggih swarga malaikat, nggih. Saderenge kepingin nang swarga, kula dodono nggih rekamane nggih, uripe nggih. Mangkin mantun ningali rekamane sampean jawab malih. Setel. Ngentit ketok. Ngerasani ketok. Korupsi ketok. Nggih. Dodolan masker palsu ketok. Ya napa Pak? Tasik kepingin mlebu swarga. Nggih tasik malaikat, tapi ningali ngoten kok gak pantes rasane. Kepantasan itu sesungguhnya kita tahu. Makanya ayo berbuat kebaikan agar kita punya hujjah di hadapan Allah, kita pantas masuk surga. Ngoten lho maksudku lho, Bu. Jadi hisab itu sesungguhnya sudah ada. Mati itu sudah ada hisabnya. Mboten tentang mriko, Pak. Mriko itu hanya istilahnya napa nggih? Seremonial lah. Nek cara sakniki. Tapi diarani seremonial ya gak pantes mosok ana akhirat seremonial. Mboten kan ada diacarakan ngoten lho, Pak. Nanti ada menerima tangan kanan. Faman napa? Fa'amma man apa itu menerima laporan tangan kanan. Enten sing tangan kiri, kan ngoten. Enten timbangan amal. Semua itu Allah sudah tahu dan kita sudah tahu sejak kita mati. Tapi diacarakan kali Allah, diseremonialkan kali Allah. Jadi sesungguhnya sebelum kita mati hisab itu sudah ada, Pak. Makanya ada orang ini jelek, ada baik, di alam kubur sudah terasa. Wallahu a'lam nggih. Nggih mangke nek kula sedo rumi. Sami kali enten pertanyaan niku lho, Pak. Yai kula ndongaaken bapak kula, ibu kula niku napa nggih saged nyampe mriku, Yai. Ngene ya, Mas. Sampeyan mati ya dhisik ae. Tak dongani sampean, kira-kira nyampe enggak? Iya yakin nyampe, Mak. Buktine aku ndonga ya gak tau balik nang aku saiki ya. Berarti kan nyampe aku. Niku ilustrasi yang simpel pun. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa orang yang meninggal di hari Jumat bebas dari siksa kubur. Mohon dijelaskan maksudnya. Betul, Pak. Itu fasilitas bagi orang mukmin dan soleh yang meninggal di hari Jumat. Nek wangi musyrik nakal nggih mboten, Bu. Itu fasilitas. Allah memuliakan hari Jumat itu sampai-sampai orang yang meninggal di dalamnya bebas. Itu dalam kitab apa? Khususiyatul Jum'ah, keistimewaan hari Jumat. Disebut oleh Rasulullah Sayyidul Ayyam. Besok niku kiamat dina Jumat, langit bumi diciptakan dina Jumat, Nabi Adam pun dina Jumat, dan siapa yang meninggal di hari Jumat kemuliaannya beda dengan meninggal di hari-hari biasa. Niku fasilitas mawon. Tapi dasari sing mati niki amanu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh. Akhirnya kadang-kadang ngaji ini nggak paham. Pokoknya mati dina Jumat bebas siksa kubur. Wah, akhirnya nggak baikon dina Jumat. Nggih mboten ngoten maksudnya, Pak. Landasannya tetap iman dan amal soleh. Nabi juga bukan hari Jumat kok wafatnya. Hari Senin Nabi itu. Hari Senin, seperti hari kelahirannya. Kula niki nggih Senin, Pak. Lahir kula niki Senin. Cuman bedanya kalau Rasulullah itu Rabiul Awal, kula Muharram. Kula niki lahirnya malam 1 Suro. Dadi waya mak lampir gerandong medal niku lho. Kula lahir. Sampeyan lega ngoten nggih. Seneng sampean. Ro aku. Ini Rasulullah 12 Rabiul Awal. Lah bapak kula niku, Pak, kalau ibu kula niku padha ambek Nabi. Hari dan tanggalnya sama dengan kelahirannya. Makanya kalau niki Senin niku mesti poso kula.
kecuali nek musafir nggih, kula poso. Sebab nek ndelok bapak ibu kula matine padha ambek lahire. Koyok-koyok kula nggih ngoten. Senen niku. Tapi mboten Senin binjing mboten, Pak. Sik suwe, sik pirang-pirang puluh tahun malih kok sampean niku. Wis wedi kabeh. Kok sing ngaji sapa kan Yai Muzaki? Ya sik suwe, Bu, sik kurang nggih mbuh 70 tahun ta napa ngoten. Niki tak hibur dhewe ati kula, Pak. Ah sampean niku. Kene ya wedi mati ya takno. Lumrah nggih. Masalahnya gak ero. Orang itu kalau dihadapkan dengan sesuatu yang tidak pasti biasanya gelisah dan takut. Contohnya ngeten lho, Pak. Kalau niki diundang teng Kalimantan pengajian. Sing ngundang gak kenal nggih moro-moro ngundang. Niki lak kok nang kono ya apa ya? Ketemu sapa ya? Kan was-was ngoten lho, Pak. Itu biasa. Sami kali tiang mati, kok nang kuburan iki ya apa ya? Modele omahe nang kuburan iku ya apa ya? Ku pedhok sapa nang kono ya? Nah, itu satu kewajaran. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Takut mati itu jadikan untuk lebih dekat kepada Allah. Pun. Berikutnya, sabar nggih Pak Bu nggih. Tutuk endi niku. Nomor 4. Ustadz, saya melakukan puasa sunnah Senin Kemis secara rutin. Pertanyaannya, apakah ketika bangun malam makan sahur bisa dianggap sebagai niat tanpa harus diucapkan nawaitu? Iya, boleh. Sing penting kanten kerentek, sesuk aku poso sunnah lillahi ta'ala. Sudah niat itu. Jadi niat itu mboten perlu diucapkan buantar nawaitu saumakotin. Niku lak bocah niku, Bu. Cuma Imam Syafi'i itu kan suka ditalafut. Kenapa? Karena bagi Imam Syafi'i itu ditalafut itu untuk litakid niyah, supaya menguatkan niat. Monggo, tapi pekerjaan niat itu dalam hati. Jenengan ngaten iki salat, kula salat subuh 2 rakaat, Allahu Akbar, selesai. Sekadar usolli wis. Kalau diusolli kan boleh, cuman jangan sampai mengganggu yang lain. Kalau nanti sholat usolli bawanter, usolli fardhus subhi. Kalau sebelah ya Allah kok ketepak oleh kok jajar Allah kok ngene aku kuliah. Berikutnya, ketika pagi sudah masuk waktu syuruk, tadi syuruk nggih. Syuruknya sakniki setengah 6, Bu. Sebab napa? Waktu syuruk itu 1 jam 1/4 setelah masuk subuh. Dadi jenengan umpamane mboten enten wekdal sing niki digital niki, sebenarnya bisa menghitung masuknya waktu subuh itu jam berapa, dihitung 1 jam 1/4 itu syuruk. Habisnya waktu subuh itu syuruk. Nek saniki jam 4 lebih 1/4 umpama ngoten, berarti setengah 6 pun telas. Dadi jenengan salat subuh jam 6 niku mboten salat subuh adaan, tapi qodaan. Nek jam 6. Nek jam 7 mboten qodaan, kawanan. Pun suruk terus melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Niatnya sholat suruk atau sholat duha? Sholat suruk, Pak. Dan waktu suruk itu hanya 15 menit. Misalkan nggih ngapunten, jenengan niki karena pengajiannya molor misalnya, niki pun setengah 6 lebih sampai jam 6. Nanti sampai tingali suruk ke duha itu 15 menit. Nek mangke kok sampai jam 6 buyar pengajian niki, jenengan pun sholat suruk, habis suruk itu sudah ganti sholat duha, mboten masalah. Niatnya pun diganti. Kalau sebelumnya itu syuruk, setelahnya itu sholat duha. Dan sholat syuruk itu terikat dengan sholat jamaah subuh. Kalau duha tidak terikat. Syuruk niku teng hadise, siapa orang yang berjamaah subuh di masjid, kemudian dia menunggu, tidak ada kata-kata tidak berguna, terus dalam keadaan suci sampai waktu syuruk, dia sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji mabrur. Jadi paket Pak kali salat subuh. Mau tenang salah sampean niku moro-moro ujuk-ujuk nang masjid. Lah apa yuk surat suruk. Oh enggak jamaah atau mriki kok suruk. Niku samentosi salat duha. Salat suruk itu tidak boleh, Bu. Karena salat pada saat terbitnya matahari itu diharamkan. Kecuali satu paket dengan salat subuh. Makanya nek duha, kalau duha sudah muncul tinggi, Pak. Jadi mangke niki pun duha niki. Pun suruke pun telas. Nggih ngapunten nggih, gara-gara kula boleh suruke telat sampean.
Nggih minjing ngantos enten. Nek wae mboten ngaji, niate syuruk. Kalau sudah masuk duha, niatnya duha. Pun. Berkaitan dengan poin di atas nomor 5 niku wau. Setelah sholat duha di masjid, setelah sholat duha di masjid di waktu syuruk, maksudnya syuruk di masjid ngoten lho kira-kira ngoten nggih. Apakah bisa disambung lagi sholat duha di rumah? Misal jam, ya bisa Pak. Ojo manis dilanjut sholat duha, dilanjut sarapan nih lo oleh. Bebas, sholat duha itu diecer-ecer asal. Misalkan nggih, sholat duha itu maksimal 12 rakaat. 2 rakaatnya di masjid. 2 rakaatnya di rumah. 2 rakaatnya di kantor, 2 rakaatnya di rumah tetangga. Maksudnya pas silaturahim mboten mujuk-ujuk terus nang omahe tangga mboten, Pak. Boleh, tidak ada masalah. Luar biasa nih, Pak. Kula mohon gak kepikiran enten pertanyaan koyo ngeten niku. Napa angsal yai salat duha 2 rakaat niku sing sak rakaat teng masjid, sing sak rakaat teng omah niki mboten angsal. Maksudnya 2 rakaat tuntaskan, nanti 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Oh, dicicil sak rakaat, nang kene sak rakaat nang kono. Jare malaikat cek medhi tidak kon cak. Kemudian 7, tinggal 2 pertanyaan. Dalam menyikapi situasi akhir-akhir ini tentang virus corona, di mana banyak umat pada bingung dan cemas, mohon kami diberi tuntunan doa yang bisa meyakinkan hati kami untuk senantiasa tetap istiqomah. Masya Allah Bapak Ibu, saya sampai sekarang ini juga tidak tahu corona itu apa. Yang saya tahu corona itu komunitas rondo mempesona. Enten Mbak corona mriki ya? Loh kok ada? Ya Allah. Bapak Ibu, tanggal 19 November yang lalu itu sudah ada berita di launching oleh Wuhan bahwa ada namanya virus corona. Boleh saya cerita sebentar Pak? Saya ingin closing statementnya di sini. Closing statementnya di sini. Karena itu penting saya sampaikan. Oh, si anak situ tungkas pertanyaannya. Cuman kita itu acuh tak acuh, cuek. Karena tidak ada yang berimbas dan berefek kita atau keluarga kita. Leres nama betul. Niku karakternya menungso Pak. Mbok ana musibah gede ya napa nek gak ngeneki awak dhewe keluargane dianggap biasa. Ada bencana tsunami di Aceh, korban ratusan ribu. Biasa kita kudu keluargaku kok. Niku. Makanya ada COVID-19. Karena terjadinya di November 19, tetapi per 27 Februari kalau wingi Pak, itu baru terasa sekali ketika Arab Saudi memutuskan secara sepihak menyetop jamaah umroh. Kroso Pak, jamaah ini lho gak ono sing budal umroh sakniki. Dan salah satu korbannya saya. Besok pagi mestinya harus berangkat karena gara-gara mbak corona niku sudah. Tapi bagi kita ini biasa memang Pak. Imbasnya bukan karena kita kena virus, imbasnya karena kita tidak bisa berangkat umroh. Ini kini adik terus Pak. Ini sampai musim haji gak dibuka, nggih blaen niki. Mosok enten haji ditutup. Imbasnya itu loh ternyata tidak secara langsung Pak. Bukan kepada kita kena sakit, kena virus, tapi imbasnya kepada pelarangan jamaah umroh. Sehingga ada travel haji umroh, nangis Pak. Hotel di booking, pesawat bayar kabeh. Kalau Saudi masih ada refund, boleh dikembalikan. Nek liyane belum tentu. Harus reschedule. Reschedule itu pun tanggalnya belum tahu sampai detik ini. Kalau ini update terus informasi itu, belum ada keputusan resmi dari pemerintah Saudi kapan dibuka lagi. Ada hoax yang muncul katanya setahun, ada yang 3 bulan, 4 bulan. Ya, hoax semua itu Pak, tidak betul. Lah pun karena ini sudah terlanjur tersebar dan efeknya sudah terjadi, maka kita pun harus menanggulangi seperti yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Satu, pertama menguatkan iman dulu Pak, bahwa virus corona ini ciptaannya Allah. Tugasnya virus sebenarnya bagus,
Virus itu kan bertasbih kepada Allah, mengingatkan manusia. Ya, mengingatkan manusia bahwa manusia itu tidak ada yang maha kuat. Dia pasti akan lemah. Kita harus meyakini virus ini ciptaan Allah. Orang yang kena virus sampai sakit, dia akan sakit terjadi kalau memang Allah mengizinkan sakit. Dan kalau ada orang mati, pasti Allah mengizinkan dia mati. Artinya ono corona, nek wayahe loro ya tetep loro, nek wayahe mati nggih tetep mati. Anggite ta, gak ono corona terus gak ono sing mati, tetep kok ngrasakno corona. Keleleken sendok mati lho ono. Mangan pentol mati niku enten. Mangan pun kata-kata pentol sampean. Sudah ya, akidah dijaga. 2, kita bersyukur Bapak Ibu bahwa Islam ini mengajarkan pola hidup yang terbaik. Nopo Pak? Wudu. Oh enggak, awak dhewe ini dituturi dokter ya, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya tidak kena corona, sering-seringlah cuci tangan. Nek kula sing jawab Pak, kasep. Kalau kayak kol-kola kasep. Wong kita setiap saat disuruh wudu. Tidak hanya cuci tangan, wudu Bapak Ibu. Dan wudunya itu bukan hanya sholat, maca Quran nggih wudu. Bahkan kalau Rasulullah dan para sahabat mengajarkan namanya mudawamatul wudu, ngentut batal wudu. Artinya apa? Hidup seorang muslim yang baik selama dia menjaga wudu aman, karena dia steril, bersih. Aman Pak. Bon. Berikutnya adalah ya karena ini sudah terlanjur wabah Pak, ya harus berdoa. Dan Rasulullah menganjurkan banyak beristighfar, karena istighfar itu tolak balak. 2, banyak bersolawat, karena solawat itu tolak balak. 3, banyak baca ayat kursi. Dan trikul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Semua itu tolak balak. Siapa orang yang tetap langgeng wudunya, zikir pagi dan zikir siang istiqomah, dia aman. Yang berikutnya, jangan lebay, jangan cemas secara berlebih-lebihan. Kula niki malah heran kali tiyang Arab lah. Boleh kan saya mengkritik orang Arab itu? Nggih, boleh lah. Pertama Pak, ada hadis yang menyatakan begini, bahwa Mekah Medina itu dijamin oleh Allah tidak akan kemasukan virus. Sudah ada hadisnya. Enten sahih Pak. Lah kok wong Arab iku ngelarang wong umroh haji ku ya apa ceritane? Dia melok Nabi apa melok Abu Jahal? Saya curiga ini Pak. Nggih napunten lho Pak. Semestinya Arab itu harus tampil menenangkan umat manusia. Hei, karena ada virus corona, teko nang Mekah Medina, dijamin aman. Wong ada air Zam-Zam kok. Nek kula hakul yakin Pak, bahwa ada hadis mengatakan Allah itu melindungi kota Madinah dari apa? Dari fitnah Dajjal, dari wabah penyakit, apapun bentuk penyakitnya. Debunya Madinah barokah, tanahnya Madinah barokah, kurma Madinah itu syifa, bisa menjadi obat dari segala macam penyakit. Lah kok ini dilarang? Nggak tahu ada motivasi apa di balik ini. Yang jelas ini luar biasa. Wong obatin nama Mekah Madinah kok malah gak oleh mlebu. Nek kula dadi Raja Salman, umpama, wong kula mboten Raja Salman nggih. Ayo sing nek wabah iku mlebu kabeh nang Mekah Madinah, dijamin selamat. Mestinya harus diyakinkan seperti itu Pak. Saya tidak tahu mereka itu ikut siapa. Oh hadisnya jelas, mereka punya ulama loh Pak. Mereka punya ulama, kiai ini akeh. Tapi kenapa tidak tanya kepada ulamanya? Atau tidak tahu saya ini faktor apa, wallahu a'lam. Tapi lebih dari itu, kita yang beriman Pak, tidak ada persoalan. Mbok ono corona, mbok ono Corolla, Altis, Innova, Alphard, Vilfire, ini lah motor lah burian. Hati kita tetap kepada Allah. Ya Allah, apapun yang terjadi, hidup saya tetap sandarannya kepadamu. Insya Allah selamat ya Pak Bu. Demikian yang terakhir ini tentang adab sebelum ilmu. Betul Bapak Ibu. Jadi al-adab qoblal ilm. Ini statement bagi kita yang senang ngaji. Ilmu itu harus dengan cara adab. Makanya adab namanya adabul ta'lim wal muta'allim. Adab mengaji dan adab belajar. Nanti saya sampaikan secara detail Pak, karena ini penting juga.
harus ada durasi yang cukup panjang. Sampai atan kitab niku teng pondok jenenge Ta'limul Muta'allim, adab orang belajar dan orang mengajar. Sebab ilmu tanpa adab bukan namanya ilmu. Kula kei contoh setunggal. Salah satu adab dari ilmu adalah mahabbatul mursyid, cinta kepada kiai. Ngapunten lho Pak Bu. Njenengan melok pengajian ngeten, nek cinta kali kula, umpama nggih cinta kali kula. Cinta niku mboten cinta kok I love you Ustaz, mboten. Cinta niku seneng ilmu ngoten lho. Niku berarti jenengan niku buka ilmu. Tapi nek benci kali kula, masih lungguh petang jam, mboten kira mlebu ilmu niku. Misalnya sampean nggih mlebu masjid terus ketok kula, kok keting. Sapa? Pak Zaki. Pancet ae wong iki, pancet males aku. Masih lungguh 5 jam itu, tidak akan masuk ilmunya. Itu salah satu adab. Kok ada seorang santri benci dengan gurunya, mbok dek iku mondok 10 tahun tidak bisa. Apalagi kok santri mbujuki gurune. Santri ngerasani gurune. Hati-hati Bu sampean. Nek ngerasani kula elek, ilmune gak manfaat sampean. Loh, ini salah satu adab Bapak Ibu. Jangan bicara kalau tidak diizinkan oleh gurunya bicara. Itu kan adab termasuk. Dan jangan pernah membandingkan guru dengan guru yang lain. Kan banyak saat niki niku, era milenial ngeten niki. Takon, "Lho Pak Yai, kok beda kali kiai wingi lho?" Niku mboten angsal, Bu. Itu menyakiti hati guru. Itu salah satu. Dan ini banyak dilakukan orang zaman sekarang karena tidak paham dengan adab. Makanya nanti kapan-kapan ngaji namanya kitab Ta'limul Muta'allim. Niki penting. Nggih, mudah-mudahan nanti ada kesempatan insya Allah. Matur nuwun sangat, sarang-sarang diwaos donga diwiwiti kalian suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.